Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kemarin itu saya posting sebuah gambar di tab komunitas mengenai kitab ini. Apakah saya perlu mengkajinya? Ternyata ada beberapa jawaban yang masuk dan mereka menyatakan setuju untuk membahas kitab ini di channel saya. Nama kitabnya adalah Nahwul Qulub, nahwunya hati. Tentu saja untuk ruang pembahasannya itu enggak nahwu apa adanya yang kita tahu itu, tapi nahwu dimaknai dengan realita kehidupan. Nah, berhubung ini adalah video perdana, maka di sini yang akan saya bahas adalah pasal pertamanya. Jadi nanti pembahasannya itu saya urut saja, pasal 1, 2, 3 urut, enggak pencar-pencar, ya, enggak seperti saya membahas Fathul Qorib itu ya. Ini saya bahas urut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk teks aslinya itu bisa kalian lihat di samping saya ini, ya. Namun di sini akan saya jelaskan yang sudah saya baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi thiqati, dan hanya kepada Allah saya percaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kemudian salawatnya serta salamnya Allah itu tertuju kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Ustadz Abdul Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi telah berkata, Faslun. Nah, nahwu menurut bahasa merupakan sebuah tujuan untuk menggapai kebenaran sebuah kalam, sebuah omongan. Nah, makanya dalam ilmu nahwu, ya, itu pembahasannya itu sebenarnya itu ada dua, ya. Yang pertama, menentukan posisi atau nasib akhir suatu kalimat atau suatu kata. Itu dibaca rafa, nasab, jar atau jazm, ya. Dan itu ditandai dengan perubahan harokat ataupun perubahan huruf, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasannya itu mengenai penempatan kalimat per kalimat agar menjadi jumlah yang mufidah, jumlah yang bisa dipahami atau kita biasa menyebutnya sebagai kalam. Ya, itu adalah fungsi nahwu, ya. Nah, untuk fungsi nahwu itu jika kita lihat kayak tadi, itu fungsi secara luar, maksudnya fungsi eksternalnya seperti itu. Nah, yang mengurusi fungsi internal itu adalah shorof, ya. Itu menjadi fa'ala atau tafa'ala atau fa'ala atau af'ala, misalkan misalkan karima atau akroma atau takaroma atau karoma, ya, atau istakroma, itu semuanya yang menentukan itu adalah shorof atau perempuan atau ibu, ya. Makanya kita pernah belajar bahwa yang namanya ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Yaitu tadi karena fungsinya itu dia mengurusi dari dalam suatu kalimat, ya. Nah, kemudian setelah pendidikan internal ini didapat oleh seorang anak, kemudian muncul peran ilmu nahwu, peran seorang laki-laki atau seorang bapak untuk menempatkan anak tadi itu menjadi jumlah mufidah atau kalam. Nah, selain disusun menjadi jumlah mufidah, harokat akhir atau huruf terakhir dari sebuah kalimat tadi itu ditentukan. Nah, itu peran seorang bapak, menentukan posisi anak di masyarakat serta memberikan sebuah wejangan agar anak itu menjadi bijaksana, ya. Makanya kita pernah mendengar istilah, kalau ingin belajar kasih sayang, belajarlah kepada ibu kalian. Tapi kalau ingin belajar kebijaksanaan, belajarlah kepada bapak kalian, ya kan? Nah, makanya di sini nahwu itu memang tujuannya ada untuk mencapai kalam yang benar, ila sawabil kalam. Tuh. Yuqalu dikatakan nahautu atau nahauta atau nahauti, ya, terserah kalian bacanya ini gimana, tapi di sini saya bacanya nahautu nahwahu, ya. Di sini maknanya qasatu qasdahu, saya bertujuan qasdahu kepada tujuannya dia.
Wa hadza nau' fil Arabiyyah yusamma nahwan, dan jenis yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut sebagai ilmu nahwu. Li'annahu al-qasdu ila shawabil kalam, karena jenis yang tadi itu bertujuan untuk kebenaran suatu kalam, suatu omongan, ya. Kemudian di sini diterangkan tujuan dari nahwu hati, ya. Fa nahwul qalbi al-qasdu ila hamidil qauli bil qalbi. Nah, nahwu hati itu bertujuan untuk mencapai omongan yang terpuji dengan hati. Jadi omongannya itu enak, maksudnya itu enggak nyelekit, itu datang dari hati. Kemudian wahamidil qauli mukhatabatal haqqi bilisanil qalbi. Kemudian yang kedua adalah ucapan yang terpuji juga, ya, tapi dalam rangka untuk mengajak mukhatab, mengajak ngomong masalah kebenaran dengan bahasa hati. Itu tujuan yang kedua. Nah, dan hal ini, nah berhubung di sini ada dua, maka ini juga wayang qasimu dalika ilal munadat wal munajat, ya. Nah, yang ucapan terpuji datang dari hati itu disebut sebagai munadah atau panggilan. Kemudian yang ucapan terpuji yang dalam rangka untuk mengajak ngobrol masalah kebenaran dengan bahasa hati itu disebut munajat. Nah, berhubung ada dua, munadat serta munajat, maka kita bisa tahu kalau munadah itu adalah panggilan yang mana jarak antara orang yang memanggil dengan yang dipanggil itu cukup jauh, ya. Tapi kalau munajat itu jaraknya sangat dekat sekali, jadi nggak perlu sampai woi, nggak perlu, tapi cukup bisik-bisik. Nah, makanya ketika seseorang itu selesai melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, itu kan dia munajat kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu nggak perlu dikirnya itu keras, itu nggak perlu, tapi cukup bahasa yang samar-samar. Tuh, cukup yang hanya bisa mendengar itu dirinya sendiri serta Allah. Fal munadatu sifatul abidin. Panggil-panggil itu sifatnya hamba. Ya, hamba biasa gitu. Wal munajatu na'tun wajidin, sedangkan munajat itu adalah naatnya orang-orang yang sudah mendapatkan, kalau dalam bahasa ilmu tasawuf itu sudah mendapatkan Allah. Ya, sudah mengenal Allah. Di sini musannaf itu menggunakan kata na'tul wajidin, bukan sifatul wajidin, karena memang naat itu lebih kuat, lebih paten ketimbang sifat. Kalau sifat itu mungkin seseorang itu melaksanakan hari ini, besok itu belum tentu. Tapi kalau naat setiap hari itu dilakukan. Ya, al-munadatu alal bab, yang namanya panggilan itu di hadapan pintu. Kemudian munajat itu ala bisatil qurbi. Munajat itu dilakukan di atas hamparan kedekatan. Makanya munada itu dilakukan di hadapan pintu. Pintu itu masih ada penghalangnya, ya. Tapi kalau munajat itu ala bisatil qurbi, sudah dekat. Nah, berhubung dekat itu enggak ada penghalang. Nah, itu bedanya munada sama munajat. Bedanya sifatnya seorang hamba serta naatnya orang-orang yang wajidin, yang sudah mendapati. Famauqiful abid abwabul khidmah. Tempatnya seorang hamba itu adalah pintu khidmah. Pintu, masih pintu, belum bertemu dengan orangnya, orang yang ada di balik pintu. Sedangkan wamar ba'ul wajid bisa tukurbati, tempatnya seorang yang sudah mendapatkan orang yang dia panggil itu adalah bisa tukurbati, di hamparan kedekatan. Jadi enggak perlu atau enggak ada pintu pemisah di antara mereka berdua. Nah, ini adalah pasal pertama dari kitab Nahwul Qulub. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah untuk pasal selanjutnya, pasal kedua akan saya bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.